Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 13 Maret 2022 kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Kita bersekutu di dalam firman Tuhan. Saya akan menyampaikan satu pembukaan rahasia firman Tuhan berkaitan dengan akhir zaman. Saudara, tema yang saya ambil kali ini adalah orang-orang yang tetap hidup setelah Perang Dunia Ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti setelah Perang Dunia Ketiga ini tetap akan ada orang yang hidup, baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ataupun orang yang tidak percaya, itu tetap ada. Tetapi yang saya bahas di sini adalah orang-orang yang tetap hidup dari orang-orang percaya setelah Perang Dunia Kedua. Itu siapa mereka, saudaraku? Mereka adalah orang-orang yang direncanakan oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah dan juga menjadi anak laki-laki yang dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Itu tertulis di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Itulah orang-orang yang tetap hidup setelah Perang Dunia Ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Perang Dunia yang Ketiga, saya tidak mengatakan bahwa perang-perang yang saat ini berkecamuk itu merupakan Perang Dunia Ketiga. Saudaraku, ini baru riak-riak kecil, belum merupakan satu wujud dari Perang Dunia Ketiga, saudaraku. Tetapi ketika nanti Perang Dunia yang Ketiga itu terjadi, itu akan memakan korban, akan membuat 1/4 penduduk bumi itu mati. Saudaraku, ini yang patut saudara ketahui, bahwa yang disebut Perang Dunia Ketiga menurut kitab Wahyu itu adalah ketika perang dan kemudian memakan korban 1/4 penduduk bumi. Kalau saat ini di dunia anggap saja 8 miliar manusia, saudaraku, maka yang mati pada saat Perang Dunia yang Ketiga itu nanti adalah 1/4-nya, berarti sekitar 2 miliar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumlah yang demikian besar. Saudaraku, ini perang apa? Saudaraku, sesuatu perang yang begitu dahsyat. Entah itu melibatkan senjata kimia atau bahkan mungkin nuklir dan lain sebagainya. Saudaraku, yang jelas Perang Dunia Ketiga ini akan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8 menuliskan di sana. Saudaraku, dan apabila Perang Dunia yang Ketiga ini terjadi, ini artinya apa? Saudaraku, yang pertama, apabila Perang Dunia Ketiga ini terjadi, maka artinya kita sudah masuk di dalam 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Artinya kita sudah masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu. Tepatnya kita sudah masuk selama 2 tahun lebih sekian bulan memasuki kegenapan kitab Wahyu. Saudaraku, itu Perang Dunia Ketiga. Kalau Perang Dunia yang Ketiga itu terjadi, apabila Perang Dunia Ketiga itu terjadi, artinya kita sudah masuk dalam 7 tahun terakhir. Tepatnya kita bahkan sudah melampaui 2 tahun pertama, 2 tahun lebih sekian bulan. Sudah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila Perang Dunia yang Ketiga ini terjadi, 1/4 penduduk bumi ini mati, saudaraku, ini berarti masa antikris, saudaraku, ini akan terjadi sekitar 9 bulan lebih sedikit. Saudaraku, perhatikan baik-baik ini. Kalau Perang Dunia ini terjadi, kemudian ada korban 1/4 penduduk bumi mati, perhatikan baik-baik. Ini artinya masa antikris akan terjadi sekitar 9 bulan lebih sedikit. Perhatikan baik-baik. Setelah Perang Dunia Ketiga ini terjadi, meletus dan memakan korban 1/4 penduduk bumi, maka masa antikris itu terjadinya tinggal menghitung bilangan bulan, 9 bulan lebih sedikit.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang kedua. Jadi apabila perang dunia yang ketiga ini terjadi, masa antikris itu akan terjadi kurang lebih 9 bulan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang ketiga, apabila perang dunia yang ketiga ini terjadi, saudaraku, ini berarti sesaat sesudah itu akan terjadi pertobatan massal bangsa Israel. Jadi sesaat setelah perang dunia ketiga terjadi, perang dunia ketiga itu terjadinya di Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, maka kemudian pertobatan massal, pertobatan nasional bangsa Israel itu terjadinya di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8. Di sana nanti akan dimeteraikan 144.000 orang dari suku-suku Israel nanti dimeteraikan, dan ini jumlah secara hurufiah. Nanti huruf jumlah secara nyatanya, saudaraku, itu nanti Tuhan yang akan menentukan. Tapi secara perlambang ini digambarkan jumlahnya 144.000 orang dari suku keturunan Israel nanti dimeteraikan di Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai 8. Saudaraku, jadi yang ketiga, perhatikan baik-baik. Apabila perang dunia ketiga terjadi, 1/4 penduduk mati akibat perang tersebut, maka pertobatan massal, pertobatan nasional di Israel itu akan terjadi segera, saudaraku, dengan ditandai dimeteraikannya 144.000 orang dari suku-suku di Israel. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila perang dunia ketiga ini terjadi, ini sudah memasuki sebagian dari tulah akhir zaman yang namanya penghukuman 7 meterai. Dan perang dunia yang ketiga ini merupakan meterai yang keempat. Sudah, jadi perhatikan baik-baik, perang dunia ketiga ini wujud dari salah satu tulah akhir zaman yang disebut sebagai meterai yang keempat. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Makhluk yang keempat, saya ingatkan, ini penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Penampilan Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes, saudaraku, ini digambarkan sebagai makhluk yang keempat, saudaraku, yang wujudnya seperti burung nasar yang sedang terbang. Itu penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang ditampilkan melalui Injil Yohanes. Ini yang memerintahkan meluncurnya, saudaraku, penunggang kuda yang keempat, saudaraku, yaitu penunggang kuda hijau kuning, saudaraku, dan nanti akan membawa bencana di atas bumi yang wujudnya adalah matinya 1/4 dari penduduk bumi. Saudaraku, kita akan membaca selanjutnya ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Sekali lagi, saudaraku, ketika seorang hamba itu diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan datangnya malapetaka, saudaraku, seperti Musa itu ketika diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan 10 tulah di Mesir, dia laksana malaikat maut, saudaraku. Maka di sini disebut juga, saudaraku, ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, Thanatos, saudaraku, dan kerajaan maut, Hades, mengikutinya. Yang memegang maut dan kerajaan maut itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Di Wahyu pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 20 bisa saudara baca. Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut, dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu Tuhan Yesus. Dan untuk menghakimi bumi, saudaraku, untuk menghukum bumi yang menolak pemeteraian Roh Kudus,
Saudaraku, maka kemudian Tuhan meluncurkan penghukuman 7 meterai ini, dan salah satunya adalah Perang Dunia yang ketiga yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saya ulangi ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal 6. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, Thanatos, dan kerajaan maut, ini Hades, saudaraku, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin. Saudaraku, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Perang Dunia yang ketiga ini adalah wujud penghukuman dari tulah akhir zaman. Semuanya ada 21 tulah, dan ini adalah tulah yang disebut sebagai meterai yang keempat. Saudaraku, dan pelaksananya ini juga adalah hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang. Ini salah satu dari bintang Tuhan, saudaraku, yang menubuatkan mengenai Perang Dunia yang keempat ini, saudaraku. Dan nanti ketika terjadi itu, korbannya adalah 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, kemudian siapakah orang-orang yang dipastikan selamat dari Perang Dunia ketiga? Ini dari kalangan orang beriman tentunya yang saya bicarakan, bukan dari orang-orang dunia. Nanti ada orang dunia yang luput juga, saudaraku, tidak mati ketika Perang Dunia ketiga ini. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang dipastikan selamat dari kalangan orang percaya, selamat dari Perang Dunia ketiga, adalah orang-orang yang terukur rohaninya. Saudaraku, terukur rohaninya, hidup penuh Roh Kudus, kemudian menerima pekerjaan Roh Kudus yang memeteraikan. Saya beritahu saudara, penghukuman 7 meterai itu terjadi karena dunia menolak pekerjaan Roh Kudus. Kemudian meluncurlah penghukuman 7 meterai. Saudaraku, jadi penghukuman 7 meterai itu karena dunia menolak pekerjaan Roh Kudus. Sedikit serak, saudaraku, masih tidak apa-apa. Jadi saya ulangi lagi, penghukuman 7 meterai ini terjadi karena dunia menolak pekerjaan Roh Kudus yang memeteraikan. Kita akan membaca Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Saudaraku, jadi orang-orang yang hidupnya terukur menjadi bait suci Allah, kalau di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu terukur menjadi bait suci Allah, hidupnya bukan kanak-kanak rohani atau pelataran bait suci, tapi hidup menjadi bait suci Allah. Artinya dipenuhi Roh Kudus, hidup menjadi rumah Roh Kudus. Saudaraku, mereka akan diluputkan dari keganasan Perang Dunia yang ketiga. Sementara di pihak lain, orang-orang dunia yang tidak percaya juga ada yang selamat dari Perang Dunia yang ketiga itu, tapi mereka bukan untuk menjadi mempelai. Nanti mereka akan masuk kepada masa antikris, di mana masa yang penuh dengan kebrutalan di muka bumi ini. Dan saya tidak akan membicarakan tentang mereka. Saudaraku, kita akan berbicara mengenai orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara orang-orang percaya yang tidak dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, jadi orang-orang percaya yang tidak dipenuhi Roh Kudus masih memiliki gaya hidup duniawi. Gaya hidup
duniawi itu apa, saudaraku? Menuruti keinginan daging, menuruti keinginan berbagai macam hawa nafsu, nafsu mata, nafsu makan yang gelojoh, nafsu seks dan lain sebagainya. Bahkan cenderung masih memiliki sifat-sifat binatang, ya saudaraku. Sifat-sifat binatang. Binatang itu ada di pelataran bait suci. Binatang yang dikorbankan, yang harus disembelih itu, saudaraku, itu berada di pelataran bait suci, saudaraku. Saudara, sementara itu orang-orang percaya yang tidak dipenuhi Roh Kudus masih memiliki gaya hidup duniawi, hidup dengan penuh hawa nafsu. Mereka akan sulit bertahan ketika hukuman 7 meterai itu terjadi. Semenjak kegerakan kuda putih, saudaraku, kemudian hilangnya damai sejahtera, kegerakan kuda merah terjadi, saudaraku. Kemudian ketika kuda hitam terjadi kelaparan. Bahkan ketika kuda hijau kuning ini meluncur, saudaraku, ini orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, mereka akan sulit bertahan. Mereka tidak bisa bertahan. Saudaraku, mereka tidak memiliki perlindungan perisai dari Tuhan, sehingga hidupnya sangat rentan terkena dampak dari hukuman meterai Tuhan ini, saudaraku. Dan di antara mereka, saudaraku, nanti akan mati juga, saudaraku. Saudara, sementara orang-orang yang percaya, yang tidak dipenuhi Roh Kudus, hidup tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Tuhan, masih memiliki gaya hidup dunia, mereka akan sulit bertahan ketika hukuman 7 meterai terjadi. Mereka tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, seperti Efesus pasal 1 ayat 13-14 tadi, sehingga hidupnya tidak memiliki perlindungan. Sehingga ketika penghukuman 7 meterai, jadi penghukuman 7 meterai itu terjadi karena dunia menolak pekerjaan Roh Kudus. Karena orang-orang percaya sendiri, saudaraku, ada yang tidak dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Akibatnya meluncurlah penghukuman 7 meterai. Jadi penghukuman 7 meterai itu penghukuman dari Roh Kudus. Kelak kita akan pelajari nanti penghukuman 7 sangkakala itu penghukuman dari Tuhan Yesus. Kemudian penghukuman 7 bokor murka Allah itu penghukuman dari Allah Bapa. Karena dunia menolak kasih Allah Bapa. Jadi penolakan dunia kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, dan kepada kasih Allah Bapa itu akan menimbulkan 21 penghukuman, yang namanya penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi lagi, orang-orang percaya yang tidak hidup dipenuhi Roh Kudus masih memiliki gaya hidup duniawi. Mereka masih mempertahankan gaya hidup duniawi yang penuh dengan hawa nafsu. Mereka akan sulit bertahan ketika hukuman 7 meterai ini terjadi. Mereka tidak bisa mematikan, menguburkan keinginan-keinginan daging. Mereka masih memiliki sifat-sifat yang seperti binatang, saudaraku, yang begitu memenuhi hasrat-hasrat keinginan dagingnya. Kalau di dalam kitab Wahyu kemudian mereka disebut sebagai jiwa-jiwa di bawah mezbah. Saudaraku, ini orang-orang yang tidak bisa bertahan ketika kegerakan. Orang-orang yang tidak bisa bertahan, saudaraku, ketika kitab Wahyu digenapi. Itu menjadi jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus tetapi masih bergaya hidup dunia. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetapi masih memenuhi, saudaraku, segala macam keinginan hawa nafsu dan dosa. Saudaraku, mereka menjadi jiwa-jiwa yang berada di bawah mezbah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ini orang-orang yang gagal mengikuti kegerakan kitab Wahyu ini akhirnya menjadi jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Rohani mereka tidak terukur. Rohani mereka tidak menjadi bait suci Allah. Hidup mereka tidak menjadi bait suci Allah. Tidak sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan. Akhirnya mereka menjadi jiwa-jiwa yang mati di bawah mezbah.
kita akan baca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Ini meterai yang kelima. Saudaraku, ini yang melakukan pembukaan, menyingkap rahasia meterai yang kelima ini juga nanti salah satu tokoh akhir zaman. Saudaraku, salah satu bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, saudaraku, ini orang-orang yang gagal mengikuti kegerakan kitab Wahyu. Mereka selamat, saudaraku, tetapi mereka menjadi jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini, saudaraku, teriakan jiwa-jiwa yang terbunuh ketika kegerakan. Saudaraku, ini nanti disingkapkan, diperlihatkan oleh tokoh akhir zaman itu, saudaraku, yang disebut 7 bintang. Ini disingkapkan rahasianya. Sudah banyak jiwa-jiwa yang menjadi martir, menjadi korban, saudaraku. Gagal mengikuti kegerakan, gagal menjadi mempelai, gagal hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Kenapa? Karena hidupnya, saudaraku, itu di pelataran, di bawah mezbah. Pelataran itu apa, atau saudaraku? Suasana yang gaduh. Di sana ada binatang yang disembelih, di sana ada berbagai macam aktivitas yang menimbulkan suara-suara gaduh. Orang Kristen yang sukanya masih gaduh, suka bertengkar, saudaraku, sedikit-sedikit bertengkar, menyatakan temannya, saudaranya sesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti itu adalah orang-orang Kristen yang disebut sebagai orang-orang Kristen halaman. Mereka yang ada di bawah mezbah, jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Mezbah itu letaknya di luar bait suci, di luar ruang suci, maksud saya. Di dalam bait suci itu yang namanya bait suci karena ada pelataran, kemudian ruang suci dan ruang Maha Kudus, saudaraku. Dan mezbah ini letaknya di pelataran, saudaraku. Nah, pelataran ini termasuk yang diinjak-injak ketika Wahyu pasal 11 nanti digenapi, saudaraku. Jadi orang-orang yang rohaninya tidak menjadi bait suci Allah, hidup tidak menjadi tempat kediaman Roh Kudus, tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, nanti tidak akan bisa bertahan, saudaraku. Dan mereka akan mati ketika menghadapi berbagai macam tulah dari akhir zaman ini. Jadi tulah itu nanti tidak hanya mengenai orang dunia saja. Orang percaya yang hidupnya tidak dipenuhi Roh Kudus pun nanti akan kena efek, dan mereka tidak memiliki perisai perlindungan. Oleh karena itu nanti mereka akan mati, kemudian disebut sebagai jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Mereka orang benar, mereka dibunuh oleh karena firman dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, saudara. Jadi ini orang-orang benar juga, tapi masih hidup kental dengan hawa nafsu kedagingan, masih memiliki sifat-sifat kedagingan. Saya sebut dalam bahasa kasar ini, masih memiliki sifat binatang yang semestinya disembelih di mezbah Tuhan, semestinya disembelih di mezbah korban bakaran, tetapi mereka tidak menyembelihnya. Akhirnya mereka, saudaraku, menjadi jiwa-jiwa yang di bawah mezbah ini. Saudaraku, tidak mau mematikan keinginan daging, tidak mau menyembelih, mematikan, menguburkan keinginan daging. Mereka tetap hidup dalam hawa nafsu. Mereka tidak akan bisa bertahan melewati penghukuman 7 meterai ini, apalagi melewati saudaraku, apa yang disebut sebagai perang dunia ketiga. Nanti korbannya itu, saudaraku, 1/4 penduduk bumi. Kalau penduduk bumi ini 8 miliar, saudaraku, yang mati saat perang dunia ketiga itu nanti 2 miliar, saudaraku. Nah, termasuk di dalamnya ini orang-orang yang percaya juga, saudaraku. Mereka disebut jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Ayat 11 dari Wahyu pasal yang ke-6. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan,
bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Nah, ini tinggal sedikit waktu lagi. Seperti saya sampaikan tadi, kalau perang dunia yang ketiga itu terjadi, itu masa antikris kira-kira kurang 9 bulan lagi. Saudaraku, kalau perang dunia ketiga itu terjadi, sebentar lagi akan terjadi pertobatan nasional untuk bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, saya akan bacakan Wahyu pasal 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jiwa-jiwa di bawah mezbah. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 11, jiwa-jiwa di bawah mezbah itu, saudara, itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi rohaninya tidak terukur, tetap kanak-kanak rohani. Ketika kegerakan kitab Wahyu diperdengarkan, ketika kegerakan kitab Wahyu berjalan, mereka tidak dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus, padahal Roh Kudus mau memeteraikan, mau menghitung mereka sebagai orang-orang yang sebetulnya diinginkan Tuhan menjadi orang-orang yang diangkat sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Harpazo, Wahyu pasal 12 ayat 5. Bego diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Diharapkan seperti itu, tetapi mereka, orang-orang ini tidak dengar-dengaran dengan suara Roh. Ketika kitab Wahyu diberitakan, ketika kegerakan kitab Wahyu terjadi, mereka tidak dengar-dengaran suara Roh. Ini akibatnya nanti mereka menjadi saudaraku, jiwa-jiwa yang di bawah mezbah ini percaya Yesus, tetapi saudaraku sangat rentan terkena wabah, sangat rentan terkena berbagai macam bencana, sangat rentan nanti menjadi korban ketika perang dunia karena tidak memiliki perlindungan meterai dari Allah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mereka, jiwa-jiwa di bawah mezbah itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi rohaninya tidak terukur menjadi bait suci, tidak dengar-dengaran. Ketika kegerakan kitab Wahyu mulai diberitakan, tidak dengar-dengaran ketika suara Roh diperdengarkan oleh ketujuh guru, oleh 7 malaikat sidang di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Makanya di sana di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu 7 kali Tuhan sampaikan, barang siapa memiliki telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29. Kemudian Wahyu pasal 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22, 7 kali. Artinya Tuhan sudah memberikan peringatan yang sempurna. 7 kali itu angka yang sempurna. Saudaraku, bahwa Tuhan sudah mengingatkan sedemikian rupa, kalau orang tidak dengar-dengaran dengan suara Roh, tidak mau dimeteraikan, maka nanti ketika kegerakan kitab Wahyu ini benar-benar berjalan, penghukuman meterai ini benar-benar mulai berjalan, mereka tidak akan bisa bertahan menghadapi wabah. Kebetulan ya kalah dia, saudaraku, tidak bisa bertahan menghadapi bencana, kebetulan ya kena, saudaraku, menghadapi saudaraku, perang dunia, keganasan dunia, kebetulan ya ada bom nyasar, saudaraku. Mereka percaya pada Yesus, tapi tetap menjadi jiwa-jiwa di bawah mezbah, tidak bisa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bahkan saudaraku, ketika kegerakan kitab Wahyu diperdengarkan, mereka bisa menjadi pengejek-pengejek juga, saudaraku. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Orang yang masih mengikuti keinginan daging, saudara, percaya tapi masih mengikuti keinginan daging, mereka mengejek ketika kegerakan kitab Wahyu ini mulai diberitakan. Ketika kegerakan kitab Wahyu terjadi, mereka menjadi bagian dari pengejek-pengejek. Saudara, kita akan baca 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus tapi masih menuruti hawa nafsunya, mereka akan mengejek tentang kegerakan kitab Wahyu, tentang kedatangan Tuhan. Itu diejek. Itu seperti pengejek-pengejeknya Nuh dahulu. Nuh itu betapa berat loh saudaraku. Ya nggak ada orang lain yang memberitakan selain Nuh, saudaraku. Disuruh memberitakan sesuatu bahwa akan ada banjir bah yang luar biasa. Beban psikologisnya Nuh ini berat. Saudaraku, sangat berat. Hamba Tuhan yang mendapatkan pernyataan mengenai wahyu akhir zaman ini beban psikologisnya berat, saudaraku. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, sulit untuk melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kata pengejek-pengejek tadi, 2 Petrus pasal 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Amin. Mereka mengejek, sejak dulu, sejak tahun 40 itu sudah ada orang yang ngomong akhir zaman. Sejak tahun 50, tahun 60, bahkan sejak abad ke-18 sudah ada. Bahkan sejak pertengahan saudaraku, mungkin abad-abad yang kedua, ketiga, keempat sudah ada seperti itu. Tapi saudara, ketika kegerakan kitab Wahyu ini benar-benar disampaikan, benar-benar terjadi, pengejek-pengejek ini akan muncul. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang masih menuruti hawa nafsu dagingnya. Orang-orang yang tidak bisa menyembelih keinginan dagingnya, tidak bisa mematikan keinginan dagingnya di mezbah Tuhan. Saudaraku, akhirnya mereka malah disembelih. Saudaraku, jadi orang yang tidak bisa mematikan keinginan dagingnya, menyembelih keinginan dagingnya, kemudian mengikuti keinginan Roh Kudus, mereka justru nanti akan disembelih oleh antikris. Saudaraku, jadi selama kita masih diberi kesempatan mengikuti kegerakan kitab Wahyu, hendaknya kita mulai bisa belajar untuk mematikan, menyembelih keinginan-keinginan daging, menaruhnya di mezbah, dibakar di mezbah seolah-olah. Saudaraku, mematikan keinginan daging itu rasanya begitu pedih. Saudaraku, pedih banget. Saudaraku, menahan keinginan makan, minum, mata, hawa nafsu, menahan keinginan seks dan lain sebagainya itu berat. Tetapi itu adalah untuk orang-orang yang akan saudaraku diprogram oleh Tuhan menjadi mempelai. Itu berat banget, saudara, berat, saudaraku. Kasih karunia kalau sudah bisa melakukannya. Saudara, saya beritahu satu hal, perbedaan kegerakan hujan awal para rasul Petrus, Yohanes, Yakobus dengan kegerakan hujan akhir. Saudaraku, saya beritahu saudara, perbedaannya, orang yang kadar rohaninya tertinggi pada zaman kegerakan hujan awal ini, para rasul Petrus, Yohanes, Yakobus itu, saudaraku, mereka akan menjadi martir dan mati. Saudaraku, ini kadar rohani tertinggi pada saat kegerakan hujan awal, pada saat Injil pertama-tama diberitakan. Tetapi orang-orang yang memiliki kadar rohani tertinggi di akhir zaman, perhatikan baik-baik, orang-orang yang memiliki kadar rohani tertinggi di akhir zaman justru akan dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa maut dan mengalahkan maut. Ini ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, ke-6, ke-14, juga ditulis dalam 2 Korintus 15 ayat 51, 52 dan selanjutnya. Jadi ini perbedaannya. Orang yang memiliki kadar rohani tertinggi pada saat kegerakan hujan awal zaman Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka akan menjadi martir dan mati. Tetapi orang-orang yang memiliki mencapai kadar rohani tertinggi di akhir zaman ini justru akan dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa maut. Diharpazo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, diungsikan Peugo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14.
dan masuk perjamuan malam kawin anak domba Allah. Wahyu pasal 19. Saudara, ini perbedaannya. Jadi jangan segala sesuatu itu dianggap persis sama. Dulu itu rasul-rasul mati semua, nanti di akhir zaman semua orang juga harus mati. Saudara, tidak seperti itu. Tuhan itu katakan di dalam 1 Korintus 15, bahkan juga di Tesalonika, saudaraku, suatu ketika orang-orang yang mencapai kadar rohani tertinggi di akhir zaman itu akan mampu mengalahkan maut, dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa maut dan mengalahkan maut. Ini nanti kejadiannya ada di Wahyu pasal 12 ayat 5 ketika harpazo. Saudaraku, orang-orang kudus mencapai kesempurnaan, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian ada yang diungsikan, Peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian kita akan baca 2 Korintus 15:51 dan selanjutnya. Ini rahasia bahwa di akhir zaman orang yang mencapai tingkat rohani tertinggi itu akan mampu mengalahkan maut. Saudara, kalau dulu pada saat kegerakan hujan awal, orang-orang yang mencapai tataran rohani tertinggi, mereka menjadi saksi mati, menjadi martir. Saudara, tetapi di kegerakan hujan akhir, orang-orang yang mencapai tataran rohani tertinggi ini akan dilepaskan oleh Tuhan dari kuasa maut. Kita akan baca 1 Korintus 15:51-52, saudaraku. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, ini saudaraku, di akhir zaman akan ada orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh. Yang pernah mengalami hal ini zaman dahulu, ada Henok, kemudian ada Elia. Saudaraku, di akhir zaman ini akan ada banyak orang, yaitu orang-orang yang mencapai kesempurnaan. Mereka yang dibawa langsung kepada Allah dan ke tahtanya. Harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut itu suatu ketika akan ditelan oleh kemenangan orang akhir zaman. Orang-orang yang harpazo itu, mereka akan berseru seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Saudaraku, jadi ini perbedaan, saudaraku, antara kegerakan hujan awal para rasul dan kegerakan hujan akhir zaman kegerakan kita ini. Zaman kegerakan hujan awal itu orang yang mencapai tataran rohani tertinggi itu akan mati dan menjadi martir, orang-orang kudus. Tetapi di akhir zaman ini orang-orang yang mencapai tataran rohani tertinggi itu akan dibawa oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba. Bahkan mereka menjadi tubuh Kristus, menjadi anak laki-laki yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu. Saudaraku, mengalahkan maut. Dan ini berat, oleh karena itu orang-orang yang terpilih menjadi mempelai wanita anak domba itu, saudaraku, itu sudah pasti nanti lepas dari bahaya perang dunia yang ketiga. Apapun yang terjadi, kalau saudara masuk dalam kegerakan Kitab Wahyu, diprogram oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba, saudara, perang dunia seganas apapun itu tidak akan membuat saudara kenapa-kenapa, karena sudah mendapatkan
perisai, perlindungan dari meterai Allah Roh Kudus. Saudaraku, ini tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu saya memberitakan kepada saudara, kalau orang-orang yang nanti diangkat hidup-hidup itu, mereka akan lepas dari bahaya penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala maupun 7 cawan murka Allah. Jadi orang-orang yang tetap hidup setelah Perang Dunia yang ketiga dari orang-orang percaya adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan nanti ketika Wahyu pasal 12 digenapi, mereka sempurna menjadi berkarakter anak laki-laki. Artinya orang-orang yang sempurna, yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Kemudian juga orang-orang yang diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, itulah orang-orang yang tetap hidup walaupun Perang Dunia terjadi. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian, salam kegerakan kitab Wahyu. Haleluya. Amin.